orang tua, kepala madrasah, guru dan siswa itu kami simpulkan untuk mutu lulusan itu dari kedisiplinan dan sebagainya rata-rata itu baik Pak. Ya memang dari pengakuan anak ataupun guru memang ada yang anak itu kadang terlambat gitu ya. Itu memang yang dari pondok karena antri mandi gitu ya. Saya beri solusi nek rada antri ya aduk telesono terus ratakno gitu ya. Saya bisa begitu. Kalau enggak ya agak malam sudah mandi sebelum subuh. Nanti terus begitu habis makan teman-teman berangkat kita situasinya itu biasa mandi habis sebelum subuh. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang mepet nggak bisa ya itu solusinya daripada terlambat si bin gitu ya dibersihkan semuanya. Kemudian yang lain itu memang ada yang mungkin kesiangan. Nah ini saya maklumi Bapak Ibu habis anak-anak daring itu akan masuk itu gitu. Saya maklumi. Tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah normal anak-anak itu akan baik. Sehingga hitungan saya itu sebenarnya sudah maksimal karena ini situasi kondisi ya. Dari sian Bapak Ibu itu kan hanya di nomor 9 gitu ya. Itu nah yang pokok itu saya rekomendasikan perlu ditingkatkan itu anak-anak itu sebenarnya adalah literasi. Ya, literasi itu karena nanti nyambung dengan asesmen yang nasional itu ya, berbasis komputer itu, ANBK istilahnya sekarang, bukan NBK tapi asesmen nasional yang termasuk karakter. Itu kan yang literasinya itu adalah literasi baca tulis dan literasi angka, jadi seperti matematika angka, numeralisasi. Maka oleh sebab itu ini semuanya Bapak Ibu guru demi apa itu istilahnya nama baik Madrasah Nurul Islam kita support anak-anak, terutama yang ini sudah ditunjuk walaupun masih ada cadangan ya, anak yang itu segera ditangani. Yang perlu yang kelas 8 itu sudah masuknya full ya, dimasukkan full. Nah saya mulai masuk full itu ya jangan terus pulang jam 10 gitu ya, karena kalau di rumah 2 shift, jadi ada yang masuk pagi sampai jam 10, jam setengah 10, terus jam 10 masuk sampai jam 12, kalau di 2 shift. Tapi kalau khusus anak kelas yang akan itu total, kalau bisa ya, sampai jam 12 saya itu sampai zuhur diberi pengarahan benar masing-masing mapel ya, nanti biar hasilnya madrasahnya itu standarnya nanti bisa standar baik. Nah anaknya nggak tahu Pak nilainya, si A nilainya bilang nggak tahu, itu nanti nggak diumumkan per anak tapi diumumkannya hasil madrasah. Nah dengan berpikir kritis, yang untuk berpikir kritis tadi saya di kelasnya Pak Muzer itu tentang matematika, kemudian saya beri soal berpikir kritis ya, anak itu ternyata belum nyambung gitu ya. Memang gampang tapi karena belum terbiasa ini di sini itu nggak nyambung gitu. Tapi kalau nanti sudah terlatih Bapak Ibu, itu ada sesuatu dia akan berpikir logika, ini masuk sini. Seandainya ngapusi itu ngapusinya logika. Kalau ada anak yang ngapusi nggak logika itu karena jarang berpikir kritis gitu ya. Jangan seperti ada soal tersemat, ada soal gini. Di Kalimantan kalau ingin naik kapal api adalah di pelabuhan. Kalau ingin naik pesawat di bandara. Nah, kalau orang Kalimantan bisakah naik kereta api di mana? Rata-rata jawabnya bisa dan di stasiun. Padahal Kalimantan itu belum ada kereta api. Ya, contohnya itu karena anak belum bacaannya belum sampai sana.
Nah ini logika-logika itu muncul gitu ya. Kemudian yang di pembelajaran, jadi saya tadi maaf Bapak Ibu di kelas sebelum memang cara menyampaikan konsep itu sudah berbuat sudah bagus, baik sekali kalau setiap saat guru seperti itu baik anak. Tinggal Bapak Ibu menghilangkan simpulan ke anak itu sudah ini pintar ini bodoh. Hilangkan, seakan-akan anak itu sama dulu. Pokoknya hilangkan ya, namanya guru kadang-kadang pengen dan cepet jadi kompas yang cak pinter maju gitu ya. Harus sabar dilontarkan ke semua, baik maupun apa saja. Nah, itu nenek cara mengajarnya tadi luar biasa. Saya dengan itu sekilas, aku mudeng ya, dengan mudah. Tapi saya memperhatikan mata anak itu, kayak cakep gak mudeng. Itu mudeng kelihatan. Maka kalau yang ditunjuk kelihatan mudeng ya otomatis bisa. Nah, itu pakai insting Bapak Ibu guru. Jadi arahnya pembelajarannya sudah baik. Kalau perlu tadi media sederhana itu pakai post-it gitu ya. Ya itu memang ada hal baru itu pakailah, itu post-it namanya Pak. Itu pakai gitu ya. Anak-anak juga senang. Nah perlu Bapak pakai post-itnya ada yang bintang gitu. Jadi kalau gimana anak-anak betul lah namanya ini tempeli bintang 1 gitu ya di tangan. Untuk bintang post-it aja seni setengah mati gitu ya. Nah, tapi begitu akan diberi uang malah bingung gitu. Jadi pembelajarannya gitu. Saya berkeyakinan Pak, karena Bapak Ibu sudah banyak pengalaman. Stigma anak ini orang mudeng ini dihilangi Pak semuanya. Anggap aja anak ini jadi otaknya podo. Saya selalu otak kamu sama. Hanya sing siji ning kene ndel ora iso-iso. Mbah ning omah iki kerep digetak-ipaki, mbah ning omah iku mau arep mangkat wis arep sarapan dene sego gitu ya. Nah, penelitian saya otak siap itu 1 jam setelah makan. Ternyata anak-anak, saya punya anak asuh itu gini. Di tempat saya ini ada yang baru 1 bulan. Itu belum bisa makan pagi. Kalau makan dia nggak mau. Katanya balik. Nggak mau makan ya kalau jam 10. Berarti antara jam 7 sampai jam 10 ini nyantol. Karena makan di seandainya jam 6, jam 7 itu tak baru encer. Nah kalau makan jam 10, jam 11 baru encer. Bener Pak, ini saya punya anak yang saya bawa dari Sragen, itu belum bisa jalan karena kalau makan pagi dia mau balik. Nah itu dilatih Pak, dibiasakan anak-anak itu ditanya besok suruh makan. Maka zaman dulu, zaman Orde Baru malah ada tambahan susu kan gitu ya. Maka Bapak Ibu termasuk pinter itu karena dulu diberi susu. Nah anak-anak sekarang itu tidak, malah diberi HP. Ya. Nah ini tugas kita Bapak Ibu. Saya berkeyakinan anak-anak itu semuanya baik. Hanya kita kadang-kadang punya stigma bocah itu bodoh. Belum tentu bocah bodoh sebenarnya orang sukses. Bisa juga jadi bupati. Gitu ya. Malah kita kadang kira-kira cuma sekolah bodoh banget kok saya jadi bupati gitu ya. Itu bisa juga. Jadi ya bagus Pak, nanti cara pembelajaran Bapak Ibu jangan terlalu target tinggi. Yang kedua kalau saya boleh usulkan KKM tahun depan bisa ditinjau. Kalau enggak tahun inilah ditinjau. Jangan terlalu tinggi tapi KKM mapel ya tinggi. KKM mapel KD itu targetnya ini gampang loh, bisa 90. Ini hanya 60. Ini rata-rata kan jadi baik. Jangan materi gampang yo 70, materialnya yo 70 pecah biasa gitu. Harus kita punya membeda. Itu saya yakin itu kalau bisa Bapak Ibu stigma ditata itu akan lebih baik. Kemudian yang berikutnya mutu guru. Ya secara senior Bapak Ibu sudah banyak yang senior. Tapi tentang profesi berkelanjutannya jenengan itu terus gak mikir. Nek muridnya, Kang nulis ocah, muridnya cara nakal.
Bu, jenengan jadi guru pinten tahun Bu? Selamat tahun, aku pengalaman. Karyanya jenengan mungkin jenengan gak iso ngomong. Harus kita punya karya, walaupun bentuknya itu seperti contohnya hanya sebuah UKS, tapi tertulis nama Bapak Ibu. Membuat kumpulan resep makanan, karya Bu Kes, karya Bu ini, itu akan bagus gitu ya. Walaupun sederhana mungkin doa sehari-hari untuk anak MTS Nurul Iman, dicetak bukunya karya Abdurrahman SHI. Anak akan oh ternyata buku nulis buku ya. Sekarang berarti bisa lah itu. Itu namanya istilahnya pengembangan profesi yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu yang tahu dulu itu harus disampaikan ke yang lain biar nanti mudeng gitu ya. Jadi disebarkan lah. Dan yang nggak tahu ya jangan gengsi. Nah, biar ada sarana nggak ada gengsi, maka diwadahi ada IHT. Nanti yang isi siapa? Sing wis pelatihan isi. Oh, sing pelatihan kurikulum jenengan ya sebenarnya menyampaikan IHT tentang penyusunan kurikulum. Nggak usah mudah dari luar. Dan waktunya contohnya sejam boleh, ya nggak harus repot ada minuman dan snack. Itu teknisnya. Yang terakhir itu ya, oh ya tentang sini guru sini sudah banyak yang sertifikasi gitu ya, jadi nilai itu memang sudah baik. Kalau kemarin sekolah lain itu ada yang satu orang, makanya jenengan sudah punya potensi ya, tinggal nanti istilahnya itu tadi nambah terus, nggak perlu diwujudkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Terus yang manajemen saya memaklumi karena begitu Bapak Kepala Madrasah bertugas itu pandemi. Ya, begitu masuk pandemi kan tidak bisa banyak berbuat gitu, untuk perubahannya. Karena situasi pandemi darurat. Mulangi darurat, apa-apa darurat. Tapi maaf Pak, saya lupa sampai anak yang saya wawancarai nilai kamu waktu kelas 7 dengan kelas 8 istilahnya kan kelas 8 total daring ya, baik mana kami turun Pak kata, loh kok turun, jadi kan malah itu naik, darurat gitu. Nek turun kasihan sebenarnya anak itu beban malah nilainya turun. Nah itu kalau akan contohnya SMA akan perguruan tinggi nggak diterima tanpa tes nanti. Ini pengakuan 3 anak itu ya yang di kelas saya tadi lupa menanyakan. Nah Bapak Ibu, situasi darurat saat ini ya, Bapak jangan idealis Pak Bu, jangan idealis. Yang diulangkan, yang diteskan itu ya sing diulangke. Ojo sing ra diulangke dites nih, itu orang penilaian itu namanya. Kalau itu ya memang perpeloncoan gitu ya. Nek penilaian itu wis diulangke terus ditakokne. Nah kalau Pak Matematika tadi setelah itu terus cara ulangan, ayo garap sak nomor aja. Asal anak memahami tadi rumusnya itu percalian tadi, itu ya bener kabeh. Nek bener kabeh rasa kaget. Oh memang luar biasa. Kalau gitu langsung anak-anak tepuk tangan, kalian luar biasa gitu ya. Nek ana sing salah kok kurang, ya besok kamu tanya teman kamu yang bisa dipasang sing pinter dan terjadi tukar sebaya. Ojo luar ke cah wedok Pak. Nek jenengan cah wedok terus dheweke kan nak rawani omong-omongan gitu ya. Wis percaya ora gelem mati luar ke wedok. Nek cah kendel luar ke wedok muni seneng ya. Nah, semangat. Dia digeser nanti temankan dengan laki-laki sing rada pinter terus dikandani sing pinter. Cara kuat, engko nek anu tenangno ya, bisik-bisik terangno. Engko nek ngono iso kuwi ya untuk pahala. Kita aja ora sakit hadiah ya bisa, tapi ben kono yo pinter, engko menewi untuk pahala. Itu tentang yang terakhir manajemen tadi sekali lagi karena situasi
pandemi, sehingga mungkin untuk supervisi masanya pandemi itu kan kurang efektif ya. Maka yang saya tanyakan yang dulu-dulu bagaimana. Nah, ke depannya namanya manajemen itu kan yang ditanyakan contohnya visi misi, pokoknya setiap tahun visi misi bisa dilihat. Waduh ganti peran Bapak Ibu, enggak, ya dok, pakai lagi. Tapi kan sudah ditinjau kan, dijak bukan KP, komite gimana ada usul tentang visi misi tidak setuju ini, oke, ada yang usul. Nah kalau enggak ya oke, dipakai lagi, boleh. Tapi Pak gimana kalau ditambahin tentang peduli lingkungan Pak, biar kita bisa dapat adiwiyata tingkat kabupaten atau tingkat nasional gitu. Oh ya perlu masukkan tentang peduli dan budaya lingkungan. Nanti setelah itu ikut adiwiyata. Adiwiyata itu haknya bukan kok milik SMP, SMA tidak, SD tidak. Semua karena milik itu proyek itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga MTS semua boleh. Kalau nanti nasional ya dapat dari presiden kan. Sekali-kali foto karo presiden kan gitu ya kepala madrasah. Nek wis foto karo presiden digawe banner gede dipajang di atas Kudus nopo Demak bahwa MTS Nurul Islam adalah adiwiyata nasional gitu. Itu merontokkan yang lain juga gitu. Kalau enggak kalian murid sini tahu-tahu peraih medali Olimpiade Sains atau sekarang kontes sains nasional peraih medali emas, wajang di internet, wajang diberitakan di koran, bahkan gratis. Kalau masuk koran ini gratis Pak, nggak bayar. Ya kecuali jenengan masukkan di iklan, itu bayar. Tapi nek di koran enggak. Nek kolomnya iklan bayar. Tapi nek kolomnya utama itu gratis. Anak saya itu rutin. Nanti Bapak Ibu enggak bulan Oktober itu majalah Derap itu akan memuat mimpi saya di Rembang. Jadi nanti akan di halaman berwarna tengah itu tentang kegiatan saya di Rembang. Itu Jumat ini wartawan akan datang mewawancarai. Tadinya tentang anak saya, tapi tak alihkan untuk PGRI. Jadi Bapak Ibu kalau ingin gitu, undang aja wartawan untuk memberitakan. Nek sana nggak tertarik, wes lo nunggu iklan. Pirang kolom 250, ya bayarin 250. Nek sing moco kan usaha Indonesia. Itu teknisnya. Maka ini kedepannya kita semuanya bertanggung jawab Pak. Saya dengan Pak Juni itu ikut bertanggung jawab Pak. Dengan saya di sini kok tak pantau 2 tahun lagi nggak maju itu saya ikut salah. Itu gimana sih sore dia kok bagi akreditasi kok malah ngelopro gitu ya. Mestinya kan makin meningkat. Maka saya nanti kadang-kadang akan mantau Pak Guru yang 9A itu bedakah 9A dengan 9B gitu ya. Karena saya bisa ketemu hanya 9A. Itu kadang-kadang akan saya pantau. Maka kalau nanti tahun depan ada piknik ke Rembang lagi ke ziarah, ya mohon berkenan itu istilahnya ngabari lah. Jangan langsung ujuk-ujuk Pak Jedul ini jangan. Nggak ketemu saya nanti. Gitu. Saya itu menyesal kalau gini kan datang saya nggak ada. Ya, kalau ke Lasem ziarah ada Pak Junaidi ya bisa menarah kepada Junaidi. Ini ke tempat saya kalau ngabari dulu seandainya saya nggak ada, tentu karyawan saya siapkan. Ya perlu tak kayak sambutan selamat datang MTS Indonesia. Ganti kan gitu ya gitu. Selamat datang. Silahkan. Ya, istilahnya nanti yang saya sediakan apa silahkan dinikmati. Tentu saya diucapkan selamat juga. Tapi mohon maaf memang ini ya tentang manajemen madrasah itu kepala sekolah ini semua memang harus mendukungnya. Ya kita sekolah ini nggak akan jadi baik madrasah ini kalau tidak didukung semuanya. Maka kalau saya setelah tahu ini, oh ternyata benar ya, sore belum diniat. Nah, kalau anak-anaknya kelas itu bukunya carry kan bisa hilang. Nah itu, maka kalau tadi konsepnya Pak besok diniat di Mansur Aliyah semua, terus bagus. Mudah-mudahan Allah segera melindungi. Karena situasinya di sini sebenarnya aman sekali Pak, terbenteng bagus gini ya. Karena saya kok musola
nyelempit tapi aman gitu ya. Pak itu bakal Pak, alhamdulillah. Saya ikut bisa menikmati di sini sebenarnya, tapi justru iya benar. Orang dunia, walaupun mungkin dulu medianya ya kita amal kita, tapi kalau besok bisa terfokus di sana sini, saya tentu lebih baik. Itu rancangan ke depan. Syukur kalau saya selalu bersiki dengan Pak Junaidi, monggo Bapak Ibu yang pengurus yayasan jam sebanyak, gimana kalau yayasan ini merintis pondok, misalnya sejenis seperti boarding sekolah, sehingga nanti maaf ya, kok saya punya anak asuh, tak kirimin di Poro gitu ya, berarti kesini kan aman, wong sini di kosnya gitu ya. Contohnya Bapak Ibu mau ngirim ke Rembang itu gampang. Kalau Bapak Ibu punya anak yatim kok wegah nyekolah ini, kirimkan ke saya, tak masukkan jika saya itu ada SMP Al-Ihsan. Itu saya sudah bawa satu baru masuk di anak kecil, tapi karena di asrama kan saya tego kan. Jadi, karena masuk di asrama ini sudah 2 bulan belum boleh dijenguk. Nggak tahu saya rencana kapan jenguk ya, mungkin minggu depan. Itu sudah 2 minggu cuci otak dulu, ben kangen karo wong tua hilang. Kalau 3 bulan teorinya anak kalau 3 bulan di asrama nggak ketemu orang tua, nggak telepon, nggak apa-apa, kerasan anak itu nek wis ditiliki kok mulih mau. Itu 3 bulan Pak batasnya, cuci otaknya. Tapi nek baru sebulan kok dijenguk, dijak pulang, kadang-kadang manis balik. Karena kuncinya harus 3 bulan. Anak saya rata-rata 3 bulan Pak. Tak tanya kapan nangis, Pak dia nangis, ini aku nangisnya pas sholat Pak. Jadi pas sholat kepentingan rumah nangis. Nah setelah 3 bulan ditiliki, ini yo kayak nangis, wis ora Pak. Batinnya tidur enggak, sing penting kayak gue. Itu pengakuan anak. Kemudian Pak Ibu rekomendasi yang manajemen itu mohon nanti tentang dirapikan. Ada, saya yakin sudah ada saya lihat. Tinggal merapikan, selanjutnya dilanjutkan. Contohnya setiap habis supervisi itu kan ada temuan-temuan. Oh AKBHP. Contohnya saya tadi menerima teman-teman, bagus, pintar. Nah, hanya tentang penguasaan kelas kurang. Nah nanti nek penguasaan kelas apa? Tak gawe lesson study. Pak jenengan yo lesson study dengan guru. Guru itu mulanya kan pengelolaannya apa, tapi mungkin penyampaian konsepnya kurang. Itu dengan lesson study, belajar bersama tapi tidak menilai gurunya, mengamati aktivitas murid itu diperhatikan. Nah, saya tadi nggak menilai Pak itu, memperhatikan aktivitas murid saya. Oh cekek lemah, hanya sayang ya mau tak stop ya ulang. Kalau ngajar anak itu harus ngadep guru sih. Bapak ngumpul kayak sini nyiliti gurune gitu ya, jangan dulu anak-anak ngadep sini dulu, kalau sudah selesai diskusi ngumpul ya, contohnya itu. Nah itu dibuat lesson study boleh, buat IHT ya, nanti biar lebih baik. Tapi setelah supervisi, oh ternyata guru saya rata-rata sudah baik di bidang ini, ada yang lemah ini, terus kepala sekolah punya tindak lanjut, akan saya adakan IHT tentang pengelolaan kelas. Nek raiso gunakan media proyektor nggak bisa, ya dilatih gunakan proyektor. Gawe istilahnya animasi nggak bisa, diajari gawe animasi. PowerPoint ini paling gampang ya. Dibuat ke PowerPoint dianimasi juga bisa. Nah itu diajari. Sing iso sapa? Setelah nyebut pakai wis iso. Pak jenengan kok ngajari ya Mas Yate. Oh ya Pak, itu namanya tindak lanjut. Tapi dibuat bukunya, dibuat tindak lanjut. Memang sebenarnya kita ingin maju, ingin berkembang baik itu tidak harus mengundang profesor. Di tempat kita itu ada yang kelebihannya ini kelebihannya ini. Tinggal nanti memadukan. Dan saya yang terakhir, kalau tadi saya pernah rekomendasikan Bapak Ibu coba buat karya gitu ya. Saya memberi bonus 1 saja ya, karena
silahkan Bapak Ibu kalau mau nulis buku karya jenengan ya, bukan karya orang. Nanti halamannya nek ketentuannya nulis buku Undang-Undang Nomor 13 2017 itu kalau anak SMP ke atas itu minimal 48 halaman. Ning jenengan nek nulis sak mikir halaman. Cara engko lagi papat loro aku iso nata dadi 48. Kayak apa Pak? Kayak ilustrasi, kayak gambar, tulisannya rada diarangke kan gitu ya. Maka teori itu ada yang Pak kan harus 48. Nah, sini tak iku enek. Nek turah Pak halamane, mau tak rapet ning selesai. Maka nyoba nulis nanti karena yang punya link ke saya baru Pak Kepala Sekolah. Nah, nanti tapi ke email saya kemarin saya nyampaikan email saya PGRI tentang 17@gmail.com. Nanti tuh ngabari Pak saya udah email. Nanti kalau ISBN turun tak sudah saya setting jadi tak kirimkan jenengan. Lho Pak ini untuk ISBN. Monggo terserah mau dicetak mana. Nah mau juga tak cetak nih dulu. Itu untuk pembiayaannya misalnya begitu terus bagaimana? Misalnya kan enggak biaya Pak. Sudah saya tanggung yang urusan ISBN. Ini nek mau jenengan cetak tak cetak 3.000 ya monggo nyetak gimana aja kan boleh. Nyetak ke saya juga boleh. Nek nyetaknya kan sesuai banyak tidaknya. Ini nek biaya ISBN mendaftarkan ke ISBN nomor internasional itu tanggung jawab kami. Karena kami penerbit, tapi jenengan nanti berhak kalau nyetak berhak tulis bahwa ini diterbitkan oleh penerbit saya. Dan saya tidak minta apa-apa, kan saya gratis ya. Tapi jenengan tidak boleh ganti penerbitnya lain, nggak bisa karena di ISBN sudah tertulis penerbit Jateng Pers, PGRI Jateng Pers, nomornya sekian, karya Pak ini. Nah setelah jadi buku itu jenengan cetak di mana aja boleh, tergantung karena saya pemegahnya saya lepas mau jenengan cetak ke percetakan manapun boleh. Saya sudah mengizinkan, nanti saya buatkan surat. Itu udah apa? Udah ada sensor. Maksudnya, misalnya saya dulu punya Pak, itu saya masukkan dalam penerbit di Jogja itu tidak bisa masuk. Ya teman saya bisa masuk, akhirnya saya meniru. Ya terus ternyata yang buatan saya nggak bisa masuk, karena di sana katanya sensor gitu. Iya Pak, memang itu gini Pak. Kalau dia akan menjual, itu memperhatikan mutu. Nah ini kan saya tidak jual Pak. Karya jenengan tak ijok nih untuk nomor tak balik nih jenengan. Gitu. Mau jenengan jual kemana nih ini buku monggo. Nek ndak tak cetak dhewe tak butuh nih dulurku sing penting aku pernah punya buku. Sebenarnya gampang Pak nulis itu. Mengapa rata-rata belum mengerti? Nah saya itu sering ngomong itu banyak yang nggak percaya. Masa gampang gitu? Seandainya HP saya terbawa, tak kirim ke jenengan. Contoh kemarin ada 3 guru yang nulis judulnya itu Napas Corona, kemudian kegurutannya judulnya Tresno Karpe ya. Tapi nulisnya dengan Tresna. Kemudian yang satu itu kumpulan puisi. Cerpen ada satu, Anak Transmigrasi. Mengapa itu enggak kami edit terlalu dalam? Sing penting enggak ada salah, saya ngeditnya enggak ada salah. Masalah itu apik ora urusan pembaca, kalau saya gitu. Tapi nek jenengan enggak jual ke penerbit besar, itu kan sing penting itu SBN nanti kembali ke jenengan. Aku mampu nyetak 10, minimal nyetak itu 10 Pak. Ke penerbit. Karena jenengan nanti hanya dapat 4, yang 6, yang 4 itu saya kirim ke Pusat Perpustakaan Nasional itu 1, ke penerbit kami 1, ke provinsi 1. Jadi kami kirim bahwa Perpustakaan Nasional sebenarnya 2, tapi kemarin pandemi hanya minta 1. Sehingga jenengan nanti ngetik di internet nama jenengan itu, nanti akan muncul buka aplikasi ISBN kok ngetik nama, akan muncul buku jenengan nomornya piro gambare koyo. Tapi nek jenengan ngetik nomor ISBN akan muncul nama dan judul buku. Jadi sudah di Amerika dibuka sama, di Inggris dibuka sama, karena ini nomor internasional. Nah itu Pak, sebenarnya gampang. Hanya nek jenengan nulis buku pengen didol, mlebu penerbit, Pak susah Pak. Ya,
saya kan editor ya Pak. Ada teman itu Ahmad Jamroni, itu editor di Solo. Terus kepala Rembang itu nulis buku biografi. Ngomong saya, Pak itu produk ini Gradi Pak. Oh iya, editornya teman saya. Iya Pak, tak bantu, tapi jenenganku ngerti. Maksudnya memberi biaya revisi. Oh siap Pak, siap. Ikhlas saja enggak. Akhirnya lolos nasional. Itu kita revisi. Contohnya itu lah. Ada nulisnya pakai napas pakai F. Terus ditanya, Bu, Bapak Ibu ini maksudnya napas itu P apa F? F. Ya buang bukunya karena tidak baku. Ya, contohnya gitu. Itu kecil aja. Mana di penerbit saya Pak, ada nama Robert buang. Jadi kumpulan cerpen kok pelakunya Robert buang. Penerbit saya enggak boleh. Karena kita punya visi namanya. Itu Islam. Tapi namanya juru ganti Hasan boleh. Jadi nama aja mempengaruhi Pak. Itu berpengaruh. Kok ada gambar munculnya gereja, ya coret ya. Ya Pak, ini gambarnya bisa diganti. Oh enggak, itu saya bersejarah untuk saya. Ya udah, enggak lolos. Kok contohnya maaf Pak, ini rada ekstrim ya Pak. Bapak di situ menceritakan di tempat saya tentang ngaji, ini nyebut langsung ke Muhammadiyah atau NU gitu. Itu kita coba karena kita moderat. Jadi enggak, kita mengadakan pengajian tentang kajian Islam itu aja, enggak boleh nyebut organisasi. Karena nanti kalau kita masukkan bisa-bisa kita digugat oleh NU atau Muhammadiyah. Ngedit Pak, terus terang satu lembar itu saya 5.000. Tapi kalau saya janjian itu gratis Pak, saya nggak minta. Gitu. Jadi coba nanti Bapak kalau punya karya itu, kalau hanya ingin ISBN-nya tak uruskan selesai, monggo dicetak kemana. Kalau nyetakkan ke kami, ya saya nanti tak hitungkan. Pak ini ternyata jadinya 100 halaman. Jadi kalau dicetak hanya 10 per buku harganya 50.000. Jadi mau cetak berapa? 10 Pak, berarti bayar 500 sudah punya buku cetakan bagus. Ini nyetaknya banyak, murah sekali. Kalau nyetak 10 harganya 20.000, nyetak 1.000 tinggal paling 10.000, nyetak 3.000 paling 37.000. Makin banyak makin murah. Mengapa? Mesin web itu kertas gulungan itu nyocok nih itu lama terbuang kertasnya. Kalau sudah cocok, oke, jalan berapa? 3.000 selesai. Hitungan jam selesai. Melipat sendiri sudah jadi, numpuk motong tinggal nyambung. Sehari semalam selesai. Itu prosesnya cepat Bapak. Kalau tulisan Bapak Ibu masih good, jangan khawatir. Kita nanti layoutnya sudah jadi PDF. Itu teknisnya Bapak. Maka ini saya akan bersedekah lah untuk Bapak Ibu siapa yang mau cepet, tapi nggak usah ketemu saya, ngirim ke saya, nanti kalau jadi tak kirim ke Ibu, Bapak Ibu lagi, monggo. Kalau mau Pak, saya tolong cetakkan, oh ya saya hitung, oh ini hitungannya sekian, biar kirim sekian, totalnya bayar 500, ya nanti kalau udah buku sudah sampai Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ketemu saya, zaman modern nggak perlu. Gitu ya Pak Ibu. Nah nanti otomatis Pak editor nama saya. Jadi nanti nek buku di sini kok terkenal, oh editornya Pak Jumanto dulu asesor di sini. Selesai kan? Saya sudah ngedit buku itu ribuan Pak. Jadi setiap yang saya edit nama saya Jumanto muncul. Orang untuk bayar kadang-kadang, tapi ya pernah dapat bayar. Itu ajakan saya biar semua anak-anak disponsori lah. Ayo anak-anak buat kumpulan puisi, tapi anak nanti suruh beli. Ya, terus mungkin dirintis lah satu angkatan juga satu buku. Nanti kalau sudah Pak Kepala Madrasah kirim saja ke Kementerian Agama, ditawarkan kirim langsung ke Kementerian Agama bahwa ini karya anak MTS Nurul Islam beri ISBN. Nanti kalau sana tertarik ada proyek kan dibeli toh. Nah, yang dapat itu ini nek kalau enggak ya ke Balai Pustaka miliknya pilihannya pemerintah. Itu terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ini saya serahkan ke Pak Junaidi dan saya berharap maaf Pak,
aplikasi sekarang itu nggak bisa dibaca begitu ini saya masukkan selesai, oh nilainya sekian, nggak bisa karena ada IPR. Jadi kami nggak menilai sekarang itu, hanya memasukkan data-data nanti terbaca di sana. Ya mudah-mudahan itu hasilnya ya seperti yang Bapak Ibu harapkan, kan minimal contohnya A ya, bertahan A ya kita bertahan A. Saya sudah tidak ingin Bapak turun ke B, itu sama aja mati. Jadi saya berusaha juga, maka ini saya beri rekomendasikan dengan masuk agar di sini bisa lebih baik. Selanjutnya ini saya serahkan Pak Junaidi.